Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini anak-anakku sekalian, seperti biasa di hari Kamis saya memberikan materi pembelajaran di kelas 8 yang tentunya materinya menyambung dari materi yang sebelumnya. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang teknik dasar pantonim ya, di bab 7 yang sebetulnya untuk pembahasan ini sudah saya berikan di kelas 8B dan juga 8D. Nah, untuk kelas itu sudah saya jelaskan sedikit dan juga sudah saya berikan gambaran terkait dengan peta kompetensinya. Tetapi untuk kelas 8A dan 8C itu belum. Nah, maka hari ini bagi kelas 8A dan 8C dipersilahkan untuk mendengar penjelasan ringkas tentang teknik pantonim yang ada di dalam bab 7, dan juga nanti kita akan lanjutkan di catatan selanjutnya tentang bab 7 ini, karena sebagian sudah mencatat dan ada juga yang sebagian belum mencatat. Nah, oke anak-anakku sekalian, di bab 7 yaitu judulnya teknik dasar pantonim. Kita lihat dulu sebelum kita membahas lebih jauh peta kompetensi pembelajarannya. Seperti biasa saya menyampaikan peta kompetensi pembelajaran. Ya. Di sini ada teknik dasar pantonim ya. Di kolom pertama teknik dasar pantonim. Nah, teknik dasar pantonim itu dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama pantonim tunggal, kedua pantonim berpasangan, dan pantonim berkelompok. Nah, ketiga jenis pantonim ini kita akan bahas di pembelajaran bab 7 ya, khususnya untuk kelas 8. Nah, untuk anak-anakku sekalian, kita lihat di sini bahwa terkait dengan tujuan dari bab 7 ya, tujuan dari mempelajari bab 7 di sini yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai teknik dasar pantonim. Seperti biasa diidentifikasi, ditelaah, diteliti jenis atau teknik di dalam pantonim itu seperti apa ya, agar kalian tahu dan kita tahu bahwa oh ternyata pantonim itu bla 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 dan sebagainya. Nah, kita harus identifikasi dulu. Identifikasinya melalui apa? Banyak cara. Kalian boleh search di Google, boleh cari di media yang lain untuk menambah wawasan tentang teknik dasar pantonim. Yang kedua, mendeskripsikan teknik dasar pantonim. Dideskripsikan, dijelaskan baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang jelas dalam hal ini kalian minimal mampu menjelaskan sedikit pengertian tentang pantonim itu apa, gitu kan? Nah, itu tujuan dari mempelajari bab 7 ini. Akhirnya tujuannya seperti itu. Untuk poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah melakukan latihan teknik dasar pantonim. Latihannya dasarnya seperti apa? Nah, di depan kita akan coba berlatih teknik dasarnya, gitu kan? Teknik dasarnya berlatih. Pantonim itu seperti apa? Nah, kita akan coba di depan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah mengasosiasi pantonim berdasarkan teknik olah tubuh,
dengan sikap dan kehidupan sosial budaya di masyarakat. Jadi diasosiasi, dikumpulkan ya, dikumpulkan berdasarkan informasi yang didapat, lalu dikumpulkan dalam sebuah nuansa pementasan ya, nuansa pementasan dikumpulkan, tetapi dalam bentuk pantonim begitu ya. Nanti kita akan coba sedikit terangkan tentang itu di depan. Nah, yang terakhir adalah mengkomunikasikan pantonim dalam sebuah pertunjukan. Maksudnya adalah kalian di depan diharapkan setelah mempelajari bab 7 ini kalian mampu mendiskusikan, mengkomunikasikan dengan teman-teman terkait dengan pementasan pantonim itu harus seperti apa. Nah, jadi tujuannya itu ya. Itu anak-anakku sekalian, beberapa tujuan-tujuan dari setelah mempelajari bab 7 ini. Nah, anak-anakku sekalian, kita lihat di sini, kita langsung aja ya scroll ke bawah. Di sini ada pengertian pantonim. Ya, perlu dilihat di sini pengertian pantonim itu. Pantonim adalah pertunjukan teater tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah. Biasanya diiringi musik. Nah, anak-anak sekalian, jadi pantonim itu seperti itu ya. Jadi pantonim itu sebetulnya bentuknya pertunjukan teater ya, pertunjukan teater, tetapi ada teater yang menggunakan kata-kata ya, penjelasannya kata-kata. Ada juga teater yang tidak menggunakan kata-kata, hanya sebatas gerakan saja. Nah, yang sebatas gerakan itu yang disebut dengan teater pantonim atau pertunjukan pantonim. Nah, anak-anakku sekalian, jadi begitu ya terkait dengan pengertian secara sederhana dari pantonim. Dan selanjutnya perlu diketahui juga pantomim merupakan seni ya, pertunjukan yang penampilannya lebih mengandalkan pada gerak-gerak tubuh dan ekspresi wajah. Nah, jadi pantomim itu seperti itu ya. Pantomim itu adalah mengandalkan gerak-gerak tubuh dan ekspresi wajah. Ya, begitu, paham ya? Jadi pantomim itu menggunakan gerak-gerak tubuh dan ekspresi wajah. Yang selanjutnya, pantomim dalam bahasa Latin adalah pantomimus. Artinya meniru segala sesuatu, merupakan suatu pertunjukan teater yang menggunakan gerak tubuh ya, yang menggunakan gerak tubuh. Nah, anak-anakku sekalian, jadi di dalam bahasa Latin pantomim itu adalah pantomimus ya, yang artinya meniru segala sesuatu ya, meniru segala sesuatu. Dari apa? Dari ucapannya, dari gerakannya, dari tingkah lakunya, tetapi ditirunya dalam gerakannya, seperti itu. Ditirunya dalam gerakannya atau ditampilkan melalui gerakannya. Itu yang disebut dengan pantomim secara Latin. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara tentang pantomim ya, kita bisa melihat dan juga bisa mendengar bahwa ada seorang ahli di dalam pantomim itu ya, dalam pementasan pantomim itu adalah yang bernama di sini ada nama yang paling terkenal, yaitu Charlie Chaplin. Chaplin tokoh pantomim
yang terkenal dari Amerika yang mempopulerkan tentang pantomim. Nah, anak-anakku sekalian, jadi itu salah satu tokoh Chaplin atau tokoh pantomim yang bergerak di dalam penampilan teater pantomim. Nah, anak-anakku sekalian, jadi itu ya. Jadi beberapa pengertian secara sederhana terkait dengan pantomim. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat dan silahkan untuk dicatat materi ini bagi yang belum ya. Materi ini silahkan untuk dicatat, dan apabila yang sudah dilanjut saja ya, dilanjut saja. Kalau sudah mencatat semuanya, kita lanjut ke poin B di sini, membahas tentang teknik dasar bermain pantomim ya. Oke, kita lanjut. Banyak teknik dan metode latihan yang bisa menjadikan seseorang menjadi pemain pantomim yang baik. Nah, jadi banyak latihan ya, banyak metode latihan dalam dalam melaksanakan gerakan-gerakan dasar untuk berlatih pantomim ya. Di antaranya adalah yang pertama adalah latihan olah tubuh ya, latihan olah tubuh. Nah, di olah tubuh ini tentunya ada beberapa tubuh yang bisa dimanfaatkan untuk menampilkan sebuah pertunjukan pantomim. Di antaranya adalah latihan bagian kepala ya, latihan bagian kepala. Nah, silahkan anak-anakku sekalian dicatat materinya tentang teknik dasar bermain pantomim. Oke, bagian kepala ya. Di sana juga ada bagian kepala, bagaimana caranya. Terus bagian tangan ya. Bagian tangan, ingat, bagian tangan itu juga harus dilatih sedemikian rupa. Latihan dasarnya ya mengekspresikan cara berbicara melalui tangan seperti apa. Yang selanjutnya bagian badan ya. Bagian badan, bagaimana cara berlatihnya. Nah, terus bagian pinggul ya, bagian pinggul. Terus bagian kaki. Nah, itu adalah ya bagian-bagian dalam tubuh yang bisa digunakan untuk berlatih secara sederhana di dalam melaksanakan gerakan-gerakan untuk pertunjukan pantomim. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan dicatat materi ini ya, dicatat materi ini agar kalian bisa. Setelah itu mungkin nanti saya akan memeriksa catatan kalian ketika bertatap muka ya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini saya kira cukup penjelasan dari pengertian pantomim, juga gerakan-gerakan yang ditampilkan dalam layar ini bisa ada pencerahan untuk kalian semua tentang gerakan-gerakan pantomim atau teknik dasar dalam berlatih pantomim. Sekian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.